Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa yang menurut Allah SWT, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia Allah SWT yang menciptakan kita, menghidupkan kita, memberikan nikmat kepada kita. Maka sepantasnya kita memuji kebesarannya dan bersyukur atas semua nikmatnya. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan dan junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Saudara-saudara yang menurut Allah SWT, kita akan mengkaji firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 178, ayat 179. Ya. Ayat itu sebenarnya adalah ayat yang menjelaskan tentang bagaimana Islam menjaga dan memelihara jiwa manusia supaya tidak ditumpahkan demikian mudah. Di dalam ayat tersebut Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatla. Al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan. Dzalika takhfifum min rabbikum wa rahmah. Faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Ayat ini diawali dengan seruan kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Meski tidak semua, tetapi kebanyakan ketika ada seruan kepada orang-orang yang beriman menunjukkan atau mengingatkan kepada mereka, orang-orang beriman, bahwa akan ada satu taklif, ada satu beban hukum yang akan disampaikan dalam bunyi ayat ini. Mereka diingatkan bahwa selayaknya sebagai mereka, orang yang beriman, selayaknya mereka menerima, melaksanakan apa yang Allah SWT perintahkan. Ayat ini adalah termasuk ayat yang turun min awwali ma unzila bil Madinah amal hijrah. Jadi ayat ini termasuk ayat yang turun pertama kali di Madinah pada tahun hijrah. Ya kama dzakarahul mufassiruna fi sababi nuzulihi, sebagaimana dijelaskan oleh para mufassir tentang sebab nuzul ayat ini. Jadi ayat-ayat tentang hudud, jinayat, tentang perang, tentang penataan negara dan semacamnya itu adalah ayat yang baru turun setelah umat Islam hijrah dari Makkah ke Madinah. Sebelum hijrah belum turun ayat-ayat yang semacam ini, karena memang pada saat di Makkah umat Islam berada dalam kekuasaan orang-orang kafir, sehingga tidak mungkin mereka bisa menjalankan apa yang Allah perintahkan. Ya, begitu umat Islam hijrah dari Makkah ke Madinah, yang di sana umat Islam punya kekuasaan, maka turunlah ayat-ayat tentang penataan terhadap masyarakat, termasuk ayat ini. Ayat ini disebutkan kutiba alaikumul qisas. Makna kutiba alaikum, kutiba, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, maknanya adalah furido alaikum, difardukan atas kalian. Demikian juga apa yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, beliau mengatakan kutiba maknahu furido wa usbita, yakni difardukan, diwajibkan dan ditetapkan. Bahkan Al-Farra mengatakan bahwa kutiba alaikum, ya, maknahu fi kullil Quran, kata Al-Farra. Kata kutiba alaikum itu maknanya dalam semua ayat Al-Quran itu maknanya adalah furido alaikum. Ya, demikian kata Al-Farra sebagaimana dikutip oleh Dr. Muhammad Ali As-Sabuni dalam tafsirnya Rawaiul Bayan fi Tafsiri Ayatil Ahkam. Saudara-saudara yang Allah SWT, nah kalau dikatakan sebagai diwajibkan, itu diwajibkan kepada siapa?
ya. Dikatakan oleh Syihabuddin Al-Alusi dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani, beliau katakan kutiba alaikumul qisas itu adalah ay furido wa ulzima inda mutalabati sahibil haq. Jadi artinya difardukan dan diharuskan itu adalah ketika ada tuntutan mutalabah bagi sahibil haq, bagi orang yang punya hak atas itu. Siapa yang punya hak atas itu? Yakni yang menjadi ahli waris dari orang yang dibunuh. Ketika mereka menuntut bahwa pelaku harus dihukum dengan hukuman qisas, maka tidak boleh ditolak. Ya, itu harus dilaksanakan. Maka dikatakan furidu alaikum. Ya, sebab fala yadurru fihi qudratul wali alal afwi. Ya, sebab memang di sana tidak ada hal yang membolehkan, maksudnya untuk mengurangi kekuasaan al-wali untuk memaafkannya. Artinya boleh seorang wali, maksudnya wali yang dibunuh itu untuk memaafkan. Ya. Oleh karena itu dikatakan fa innal wujub innama tubira binisbati. Ya, oleh karena itu kewajiban ini dikaitkan dengan apa? Yang pertama ilal hukami awil qatilin. Jadi ini kewajiban ini dinisbatkan kepada dua pihak. Yang pertama kepada hukam, artinya hukam itu penguasa. Ketika ada pembunuhan, yang pembunuhan adalah pembunuhan sengaja, al-amad, dan wali dari yang dibunuh itu menuntut untuk dibunuh, maka harus dilakukan. Itu kewajiban dari al-hukam. Al-hukam tidak boleh menolak atas ini. Dan al-qatilin yang menjadi pembunuhnya, artinya ketika wali itu menginginkan hukuman mati kepada orang yang membunuh, dan hukam itu tentu saja melaksanakan, mengeksekusinya, al-qatilin tidak bisa menolaknya. Disitulah makna furido alaikum tersebut. Lalu kemudian berikutnya adalah apa yang dimaksud dengan al-qisas. Ya. Di dalam kitab At-Ta'rifat yang ditulis oleh Al-Jurjani, beliau mengatakan bahwa al-qisas itu adalah huwa ayyaf'ala bil fa'ili, ya, misla ma fa'ala. Jadi mengerjakan, ya, ayyaf'ala bil fa'ili, ya, mengerjakan, melakukan satu perbuatan yang perbuatan itu dikerjakan oleh fa'ilnya, pelakunya, sebagaimana dia melakukannya. Artinya kalau pembunuh itu membunuh, maka namanya qisas adalah menjatuhkan, melakukan hukuman kepada pelaku pembunuh. Itu namanya qisas, ya. Nah, di dalam ayat ini disebutkan bahwa kutiba alaikumul qisas, ya. Qisasnya kepada siapa? Dalam ini disebutkan fil qatla, ya. Al-qatla. Al-qatla itu adalah jam'u qatil, ya. Jadi jamak dari kata qatil. Qatil itu artinya maktul, yang dibunuh. Jadi kutiba alaikumul qisasu fil qatla, maksudnya ini fil maktulin. Diwajibkan atas kamu itu qisas bagi orang-orang yang terbunuh. Ya. Kata ini wayastawi fihil mudzakkaru wal muannas. Jadi ini berlaku baik untuk mudzakkar maupun muannas. Seperti halnya kata kasor'a, ya, jam'u sori. Jadi orang yang dilempar, sor'a itu satu orang. Tapi kalau maksudnya sor'a itu banyak orang. Kalau satu orang sori, ya, yang dilemparkan. Begitu banyak yang dilempar namanya sor'a. Demikian juga kata jarha, jam'u jarih, ya, orang yang terluka, ya, jarha. Bentuk jamak dari kata jarih, ya. Kalau satu orang jarih, begitu banyak orang jarha. Demikian juga al-qatil, al-qatla itu adalah bentuk jamak dari kata al-qatil. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa diwajibkan atas kamu al-qisas, ya, bagi orang-orang yang terbunuh. Saudara-saudara yang Allah Subhanahu wa taala, lalu makna ayat ini ada tiga kemungkinan, ya. Wa yatahammalu makna al-jaza' alal qatli bil qatli lil qatil. Jadi al-qisas di sini diwajibkan untuk makan qisas bagi yang terbunuh itu ada tiga kemungkinan. Yang pertama adalah memiliki makna al-jaza', balasan, ya, alal qatli, ya, berupa pembunuhan, ya, alal qatli, atas pembunuhan, bil qatli, dengan pembunuhan,
lil qatil kepada yang membunuh. Jadi balasannya berupa terhadap al-qatl, jadi terhadap pembunuhan, ya, karena dia melakukan pembunuhan, maka balasannya adalah bil qatli, dengan qatl juga pembunuhan. Siapa yang dilakukan, siapa yang menjadi objeknya, yakni al-qatil, jadi pelaku pembunuhan. Itu yang pertama. Jadi kisos ini bermakna bahwa orang yang jadi diberlakukannya hukuman mati kepada orang yang membunuh orang lain, ya. Kemudian yang kedua bisa juga bermakna wa tahammalu makna ta'adul wa tamasul fi dzalikal jaza' bima huwa kal iwadi lahu wal misal. Jadi bisa bermakna adanya ta'adul wa tamasul, adanya keserupaan atau keseimbangan dan keserupaan dalam hal itu, yakni dalam balasan itu. Ya, seperti adanya al-iwad, adanya kompensasi kepadanya dan yang keserupaan. Nanti akan ada penjelasan bahwa mereka yang membunuh ketika dimaafkan oleh waliul qatil, maka dia harus membayar berupa diat, ya, dan menjadi iwad tadi. Kemudian juga wa yatahammalu ma'na annahu la yuqtalu ghairul qatil mimman la syarikata lahu fi qatlil qatil. Jadi artinya juga bisa memiliki makna bahwa tidak dibunuh, ya, seorang pembunuh dari orang yang tidak ada keterlibatan padanya dalam pembunuhan yang qatil. Jadi artinya selain orang yang membunuh tidak boleh dibunuh, ya. Itu juga makna dari qisas fil qatla. Saudara Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kalau kita lihat di sini disebutkan fil qatil, ya, fil qatla. Nah, pembunuhan yang dimaksud itu adalah pembunuhan al-amad, pembunuhan sengaja, ya. Karena memang di dalam fikih Islam itu nanti pembunuhan itu ada 4 macam. Yang pertama adalah al-qatl amad, jadi pembunuhan dengan sengaja. Kemudian sibhul amad, jadi yang dengan pemirip sengaja, ya. Kemudian yang ketiga adalah khata', ya, jadi pembunuhan yang disebabkan kesalahan. Dan yang keempat adalah pembunuhan yang diberlakukan pada al-khata' tadi. Nah, yang di dalam ayat ini ketika disebutkan kutiba alaikumul qisas fil qatla, yakni al-qatl di sini adalah al-qatl amad. Jadi seperti yang ditulis dalam al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah disebutkan ittafaqal fuqaha'u ala annal qisasa la yajibu fi ghairil qatlil amad. Jadi para ulama, para fuqaha, para ahli fikih sepakat bahwasanya kisos ini tidak wajib, ya, kepada selain pembunuhan al-qatl, ya, pembunuhan yang sengaja. Apa dasarnya ini? Qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dasar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa al-amdu kuwat. Jadi bagi pembunuhan yang sengaja di sana ada kuwat. Kuwat itu adalah kisos, ya. Illa ayyafwa waliyul maktul, kecuali dimaafkan oleh wali orang yang dibunuh, ya. Berarti memang hadis ini memberikan batasan bahwa al-amad itu adalah pembunuhan yang amad. Jadi maksud saya kisos itu dibatasi pelaksanaannya hanya kepada orang yang bunuh dengan sengaja. Apa pembunuhan yang sengaja itu nanti diterangkan dalam kitab fikih, ya. Misalnya di sana memukulkan sesuatu atau memukulkan sesuatu yang memang secara kebiasaan, ya, atau menimpakan sesuatu yang secara kebiasaan itu ghaliban itu membunuh, ya. Misalnya menabrak dengan mobil, menembak dengan tembakan apalagi kepada bagian-bagian tubuh yang mematikan, ya, menjatuhkan orang dari gedung yang tinggi, ya, melemparkan ke dalam api yang berkobar, itu adalah termasuk yang disebut dengan pembunuhan sengaja. Atau mungkin dia melakukan bahasanya menimpakan sesuatu yang memang biasanya tidak membunuh, tidak punya, jadi biasanya tidak membunuh, tetapi itu ada hal lain yang membuat dia terbunuh. Misalnya memukul dengan tongkat kayu, ya. Tongkat kayu itu tentu tidak terbunuh biasanya, tidak sampai mati orang dipukul dengan kayu. Tetapi ketika kayu itu di sana ada dikasih sesuatu besi, ya,
yang berat, yang kemudian dipukulkan kepada kepalanya, yang tentu ketika itu dilakukan, hanya mengakibatkan kematian, itu masuk dalam kategori qatl amd, jadi pembunuhan secara sengaja. Nah, pembunuhan secara sengaja seperti inilah yang dihukum dengan hukuman qisas, ya. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Nah, tetapi tadi kemudian disebutkan dalam ayat itu al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Jadi budak dengan budak, orang yang merdeka dengan orang merdeka, budak dengan budak, dan perempuan dengan perempuan. Apa maknanya? Ya, jadi ada penjelasan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu seperti yang dikutip oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ya, tentang ayat ini. Wal unsa bil unsa, yani wadzalika annahum la yaqtuluna ar-rajula bil mar'ah walakin yaqtuluna ar-rajula bir rajuli wal mar'ata bil mar'ati. Ya. Jadi tidak dibunuh seorang laki-laki dengan perempuan, namun dibunuh laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Lalu turunlah ayat an-nafsa bin nafsi wal aina bil aini. Lalu kemudian di sana faja'al al-akhrar fil qisas sawa'an fihi fima bainahum minal amdi rijaluhum wa nisahum bin nafsi. Jadi pada akhirnya kemudian penjelasannya itu bahwa pada awalnya adalah laki-laki tidak dibunuh karena membunuh perempuan atau sebaliknya. Tetapi kemudian ada ayat an-nafsu bin nafsi wal ainu bil aini, yakni jiwa dengan jiwa. Artinya bukan berarti kemudian laki-laki membunuh laki-laki, laki-laki membunuh perempuan atau sebaliknya itu tidak dibunuh, itu harus dibunuh. Ya. Sebagian ulama yang lain mengatakan sebenarnya tidak ada nasakh pada ayat ini. Jadi ini adalah hanya semacam ini adalah menunjukkan bahwa tidak boleh, ya, ada orang yang jadi ini gini, ceritanya itu ada dulu sebelum ayat ini turun di sebagian kabilah, kalau ada di kalangan mereka orang merdeka yang dibunuh oleh kabilah lain, yang kabilah lain itu ada budak membunuh budak, maka dia minta ganti, yang dibunuh itu bukan budaknya, tapi adalah orang merdeka dari kalangan budak itu dan semacamnya. Lalu turun ayat ini, ya. Oleh karena itu ayat ini hanyalah mengatakan bahwa ketika ada seorang laki-laki, maksudnya seorang merdeka membunuh orang merdeka, maka orang itu juga yang harus dibunuh, tidak boleh meminta yang lain. Demikian juga ketika budak membunuh budak, maka harus dibunuh tanpa meminta yang lain, demikian juga perempuan dengan perempuan. Dalam hal ini maka tidak diberlakukan apa yang disebut dengan mafhumul mukhalafah. Jadi mukhalafah itu artinya bukan berarti kalau perempuan membunuh laki-laki tidak dibunuh atau sebaliknya budak membunuh tidak. Karena apa? Karena mafhum mukhalafah itu tidak boleh dipakai manakala bertentangan dengan nas. Nah, nasnya apa? An-nafsu bin nafsi ini tadi. Nyawa dengan nyawa. Baik, lalu kemudian dalam itu disebutkan faman ufiya lahu min akhihi syai'un, ya, siapa yang dimaafkan, mendapatkan maaf dari saudaranya, ya. Lalu maknanya adalah faman turika lahu min akhi syai'un. Jadi siapa yang telah dibiarkan dari saudaranya, maknanya saudaranya tidak menuntut untuk dihukum qisas, ya, dimaafkan. Ketika dimaafkan itu artinya dia tidak diberlakukan hukuman kepadanya. Nah, ketika itu dilakukan maka akhdul diyah ba'da istiqaqid dam. Jadi artinya saudaranya tadi tidak menuntut hukuman qisas, tetapi dia mengambil hukuman diat. Maksudnya hukuman diat, jadi mengambil diat. Jadi orang yang membunuh tadi harus membayar diat kepada waliul maktul. Nah, maka dalam hal ini fattiba bil ma'ruf, ya, dia harus ikuti dengan ma'ruf, artinya tidak boleh melebihi dari itu. Nah, fa'alat talibi, ya, ittiba'un bil ma'ruf idza qabilat diyat, ya. Maka orang yang menuntut tadi harus mengikutinya dengan baik ketika dia menerima diat. Jadi ketika dia sudah menerima diat, ya, 100 unta, ya, atau dalam hadis yang lain itu kalau ada unta itu adalah 1000 dinar, maka ketika dia menerima itu dia tidak boleh menuntut hukuman mati, ya. Demikian juga wada'un ilaihi bi ihsan. Ya, ini
ini adalah bagi al-qatil. Jadi kalau fattiba'um bil ma'ruf ini ala talib. Jadi bagi yang menuntut, artinya waliul maktul, ya. Maka dia tidak boleh menuntut lebih ketika dia sudah mendapatkan diat. Nah, ayat wada'un ilaihi bi ihsan ini ditujukan kepada qatil, ya. Yani min ghairi dhararin, ya. Dia tidak memberikan doror, ya. Demikian juga kepada engkau, yakni al-mudafah, yakni dia membayar berapa yang diminta. Nah, lalu kemudian kalau kita lihat, ya, tadi saya katakan berapa jumlah diatnya itu disebutkan oleh Nabi SAW. Di situ adalah fin nafsidiyah mi'atan minal ibil. Jadi ada 1.000 dinar. Dalam hadis yang lain, ketika tidak ditemukan atau dia boleh memilih yang lain yang berupa dinar, yakni 1.000 dinar. Satu dinarnya, ya, itu sama dengan 4,25 gram emas. Ya. Berarti kalau 1.000 dinar berarti 4.000, ya. 4.000 ya. 4.250 gram. Dzalika takhfifu mir rabbikum warahmah. Itu adalah keringanan dari Tuhanmu. Ya, ini diceritakan oleh para ulama bahwa umat-umat yang sebelumnya tidak ada diat ini. Dan pengertian apa? Bahwa kalau ada orang yang bunuh, maka hukumannya adalah kisos. Lalu kemudian dalam ayat berikutnya, Allah SWT berfirman, walakum fil qisasi hayatu hayah. Jadi dan bagimu dalam kisosnya ada kehidupan. Yani fi syuri al-qisas lakum huwa qatil, yakni dalam pensyariatan kisos ini bagi Anda, yakni bagi pembunuhan orang yang membunuh, ya, hukuman mati kepada pelaku pembunuhan. Di sana ada hikmatun azimatun lakum. Jadi ada hikmah yang besar. Wahya baqaul muhaji wa sawni. Jadi itu adalah kelestarian jiwa dan penjagaan terhadapnya. Li'annahu idza 'alimal qatilu annahu yuqtalu in kafa an sanihi. Jadi sebab ketika pembunuh itu mengetahui dia akan dibunuh, maka dia akan mencegah dirinya untuk melakukan perbuatan itu. Fakara dzalika hayatun nufus, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwa. Ini juga menarik dalam hal ini jadi ketika hukuman itu diberlakukan, maka orang tidak mudah untuk membunuh orang lain. Jadi ketika akan membunuh maka terfikir dalam dirinya, saya akan dibunuh. Ya. Di mana ada kehidupan, yakni ketika orang hendak membunuh, lalu terfikir, terlintas dalam pikirannya, terlintas dalam hatinya, bahwa kalau saya membunuh, maka saya akan dihukum kisos. Begitu ingat bahwa akan hukum kisos, dia rasa ketakutan. Ketika dia takut untuk membunuh, maka apa? Maka selamatlah orang yang akan dibunuh itu. Berarti ada kehidupan. Dan yang kedua, ketika dia tidak jadi membunuh, maka dia juga tidak dikisos. Maka selamat pula jiwanya. Oleh karena itu, ayat ini merupakan ayat yang dengan jelas menunjukkan kepada kita justru ketika hukuman kisos itu ada kehidupan. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab, yakni orang-orang yang punya akal. Saudara-saudara yang Allah SWT, sebelum saya lanjutkan, saya ingin menegaskan bahwa inilah hukuman Islam sesungguhnya kepada pelaku pembunuhan. Ada beberapa catatan yang tadi saya katakan, bahwa yang pertama, yang punya hak untuk menuntut balasan hukuman atas meninggalnya jiwa, bukan diserahkan kepada pemerintah, bukan diserahkan kepada jaksa, tetapi diserahkan kepada keluarga, waliul maktul, orang yang keluarga yang dibunuh tadi, ya. Nah, ini yang kalau kita lihat seringkali keadilan tidak terjadi. Ketika apa? Coba bayangkan ya, dalam sistem hukum peninggalan Belanda itu, kalau ada orang yang dibunuh, lalu siapa yang katakanlah yang paling merasakan betapa menderitanya itu? Nah, dibunuh dia adalah seorang bapak yang punya anak, anaknya menjadi yatim, hilang perhatian dari bapaknya. Apalagi dalam sistem kapitalis yang tidak ada yang bertanggung jawab kepada anak itu ketika bapaknya meninggal. Ya,
hak pendidikan, dan seterusnya. Istri menjadi janda, demikian juga yang lain-lain. Akan banyak yang hilang. Lalu kemudian diserahkan begitu saja kepada jaksa untuk menuntut, sementara dia tidak merasakan derita itu. Ya, dan ya tentu ini oknum dan tidak selalu terjadi. Ada kemungkinan dan ada memungkinkan ini kemudian mereka melakukan deal-deal dengan pembunuhnya. Sehingga hukumannya kemudian dikurangi atau tidak dituntut dengan hukuman berat dengan berbagai macam alasan. Dan yang lebih menyakitkan, andai ada denda juga kepada al-qatil, kepada pembunuhnya, maka denda itu masuk ke dalam kas negara. Ya, padahal dalam Islam, kalau orang waliul maktul, ya, wali dari orang yang dibunuh tadi, itu memaafkan, lalu dia menuntut diatnya itu adalah 100 unta. Coba bisa dihitung, 1 unta berapa itu? Ya, atau 4.250 gram, ya berarti 4,5 kilo, 4,4 gram. Tinggal dihitung berapa yang akan didapatkan. Dan uang itu bukan diberikan kepada negara, tetapi kepada waliul maktul. Yang tadi saya katakan, mungkin dia punya anak banyak yang kemudian menjadi tanggungan dia, maka itu bisa digunakan untuk berbagai macam kebutuhan. Nah, ini adalah hukum Islam. Ya, sekali lagi bahwa dari berbagai hal ini menunjukkan betapa adilnya Islam. Ya, dan tentu tadi saya katakan ketika hukuman itu sudah diumumkan dan bakal diterapkan, akan membuat orang tidak berani dengan mudah menumpahkan darah. Sekarang ini karena hukuman yang begitu ringan kepada orang yang membunuh, maka kita lihat ya hal-hal yang sepele itu bisa membunuh. Saya kapan waktu membaca ada satu berita yang mengerikan. Ada seorang ibu-ibu ya ditemukan, dicari kemana-mana tidak ada, lalu kemudian ditemukan di sumur tua, ditutup ya, mati di sana. Dan ketika diusut siapa yang membunuhnya, ternyata tetangganya sendiri. Kenapa dia sampai membunuh? Ternyata tetangganya ini punya utang. Lalu si ibu ini sebenarnya menagih utang kepada orang tersebut. Ya, bukan uang yang didapatkan, tetapi justru dia dibunuh. Coba betapa sadisnya orang tadi. Ya, dia dibunuh bukan karena kesalahan yang dia lakukan. Dia hanya menagih haknya saja. Dan itu pun kemudian dia bunuh. Dan pertanyaannya hukuman apa yang diberlakukan kepada orang yang bunuh tadi? Ya. Demikian juga betapa banyak sekarang ini orang yang bunuh. Ya, kemarin waktu ada berita ada seorang gadis ya berpacaran dengan seorang ya sama-sama siswa ya hamil, lalu kemudian si perempuan menuntut si laki-laki untuk dinikahi. Tuntutan yang sangat sederhana sebenarnya, cuma minta dinikahi. Ya, apa yang dilakukan si laki-laki itu bukan menikahi, bukan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan, tapi justru kemudian dia membunuh si perempuan itu. Ini akan terus kita dapati berita-berita yang seperti itu dengan mudah orang membunuh orang lain karena hukuman yang sangat ringan. Dan tentu menjadi lebih berbahaya ketika yang menjadi pelakunya tak tersentuh hukum. Ya, tak tersentuh hukum itu macam-macam. Bisa karena dia punya backing dengan aparat hukum atau bahkan aparatnya itu sendiri. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah hukuman yang ringan tadi itulah yang menjadi penyebab maraknya pembunuhan. Saya pernah baca sebuah data di Amerika misalnya, pembunuhan bisa terjadi dalam setiap 2 jam sekali. Ya, bisa dicek itu di Indonesia berapa. Ya. Nah, saudara dengan Allah SWT, Islam ternyata punya solusi yang sangat simpel, hukuman mati. Dan dari hal lain, hukuman mati tadi itu harus segera dilakukan. Ya, ketika sudah terbukti bahwa dia memang pelakunya dan keluarganya tidak memaafkan, maka diberlakukan. Supaya apa? Supaya orang bisa mengkaitkan antara yang dilakukan, kekejaman dia dengan hukuman tersebut. Nah sekarang kadang-kadang hukuman mati dilakukan. Tetapi setelah dipenjara bertahun-tahun, ada yang sudah divonis hukuman mati, tapi eksekusinya sampai bertahun-tahun. Ketika mungkin dia sudah baik, sudah tobat dan seterusnya, sehingga ketika mau dieksekusi,
orang sudah hilang dengan kejahatan dan kesadisannya yang dahulu. Yang kemudian berganti adalah rasa simpati. Dan ketika rasa simpati muncul, maka kemudian jangan diterapkan hukuman mati kepadanya. Nah, ini contoh-contoh yang menunjukkan betapa bahwa hukuman yang ringan atau tidak tegas ini memberikan satu peluang untuk melakukan kejahatan berikutnya. Oleh karena itu seperti yang dikatakan oleh Abul Aliyah, qala Abul Aliyah, ja'alallahu al-qisasa hayatan. Allah telah menjadikan kisos ini sebagai kehidupan. Kata beliau, fakum min rajulin yuridu ayyaktula. Ya. Jadi betapa banyak katanya laki-laki yang ingin membunuh, ya. Fatamna'uhu makhafatu an yaktula. Namun tercegah, ya. Dia dicegah. Apa yang menjadi penyebabnya? Apa yang mencegah dia? Ini rasa takut makhafah ayaktula. Jadi ketakutan, rasa takut untuk dibunuh, itulah yang menyebabkan dia tidak berani membunuh. Sekali lagi, ketika tidak berani membunuh, itu artinya akan selamat. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang wajib untuk melakukan hukuman tadi? Ini sudah disepakati, ya. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan, ittafaqa a'immatul fatwa ala annahu la yajuzu li ahadin an yuqtassa, ya, min ahadin haqqahu duna sultan. Jadi para imam yang berfatwa, mereka bersepakat tidak boleh bagi seorang pun untuk mengkisos seorang pun, ya, tanpa ada penguasa, ya. Tidak boleh, ya. Walaysa linnas ayyak tasso ba'duhum min ba'din. Tidak boleh ada manusia yang dia melakukan hukuman sendiri, ya, sebagian pada sebagian yang lain. Innama dzalika lisultan, ya. Au man nasabahu sultan lidzalika. Ya, kecuali, ya, jadi yang melakukan itu hanyalah penguasa atau orang yang diangkat oleh penguasa untuk itu. Nah, ini menunjukkan, saudara Allah SWT, bahwa memang wajibnya umat Islam itu memiliki as-sultan, memiliki kekuasaan, memiliki sultan, atau memiliki al-hukmu pemerintahan. Yang pemerintahan sultan itu ta'lin adalah khilafah. Yang dengan itu, maka firman Allah SWT ini bisa dijalankan. Saudara-saudara Allah SWT, ketika ada berita pembunuhan, ya, lalu pelaku pembunuhannya tidak dilakukan hukuman mati, maka seluruh kaum muslimin berdosa. Kenapa? Karena ada fardu kifayah yang tidak dijalankan. Siapa fardu kifayah itu? Harusnya adalah khalifah, harus imam, harusnya ada sultan. Tapi tidak ada. Maka kewajiban itu tidak tertunaikan. Begitu tertunaikan, maka umat Islam yang lain menjadi berdosa. Oleh karena itu, mestinya kita harusnya merasa bersedih, ya, karena ada hukum-hukum Allah yang tidak diterapkan. Nah, sekarang pertanyaannya, jika hukuman qisas diberlakukan, apakah orang yang bunuh itu akan dihukum di akhirat? Jawabnya tidak. Jadi ketika pelaku pembunuhan dihukum qisas oleh negara khilafah, maka di akhirat kelak itu telah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Karena fungsi dari hukuman dalam Islam itu ada dua. Yang pertama sebagai zawajir, yakni pencegah, yakni dengan hukuman itu diberlakukan mengakibatkan orang-orang tidak berani melakukan yang lain. Orang lain tidak melakukan hal yang sama. Dan yang kedua adalah menjadi jawabir, yakni menjadi penebus dosa pelaku dosa tadi. Nah, sekarang kalau tidak ada, ya, apa yang dilakukan? Atau apa yang terjadi? Maka Allah SWT berfirman, berikan satu ancaman yang luar biasa. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Coba perhatikan ayat ini, luar biasa. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا, siapa yang membunuh seorang mukmin, muta'ammidan, dengan sengaja.
Jadi dia memang sengaja membunuh, menembak, menyembelih, ya, menimpakan sesuatu, membuat dia terbunuh. Itu termasuk dalam kategori muta'ammidan. Apa hukuman kepada pelakunya? Masya Allah. Luar biasa ayat ini. Begitu mengerikan. Fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha. Balasannya adalah yang pertama neraka jahanam. Jahannamu khalidan fiha. Yang dia kekal di dalamnya. Masya Allah. Siapa yang kuat menghadapi neraka? Ya, kadang-kadang orang membunuh hanya karena tadi ingin mendapatkan uang, membunuh karena hal-hal yang sebenarnya tidak ada alasan. Ya, fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha. Dia kekal dalamnya. Bukan hanya itu, wa ghadiballahu alaihi. Allah murka atasnya. Kalau Allah murka, Masya Allah. Ya, Allah yang punya bumi, langit, dan seisinya murka. Wala'anahu. Dan Allah melaknatnya. Menjauhkan dia dari rahmatnya. Wala'anahu. Dan disebutkan lagi, wa'adda lahu adaban adima. Dan Allah sediakan baginya adab yang sangat besar. Sudah orang Allah SWT, perkara nyawa ini berarti bukanlah perkara yang sepele. Ini perkara yang sangat besar, yang sampai Allah sebutkan dalam ayat ini berderet-deret ya ancaman kepada pelakunya. Saudara-saudara yang untuk Allah SWT, bahkan dalam satu hadis Rasulullah bersabda, la zawalud dunya ahwanu indallahi min qatli rajulin muslim. Jadi Rasulullah SAW mengatakan bahwa hilangnya dunia, lenyapnya dunia itu lebih ringan di sisi Allah SWT. Min qatli rajulin muslim, dibanding dengan terbunuhnya seorang muslim. Begitu mahal, begitu berharga nyawa kaum muslimin. Begitu tingginya daripada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian Allah menyebutkan hilangnya dunia ini itu lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betapa besar dosanya orang yang membunuh orang muslim dengan sengaja tanpa ada kesalahan yang dibenarkan oleh syariat. Ini saya kotaki, yakni yang dibenarkan oleh syariat. Mungkin dibenarkan oleh undang-undang buatan manusia, tetapi bukan berarti dibenarkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika tidak dibenarkan Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk al-qatl amad. Itulah termasuk pembunuhan sengaja dan termasuk di dalam ancaman ayat dan hadis ini. Dan itu bukan hanya kepada pelakunya secara langsung. Siapapun yang membantu, siapapun yang menolong pembunuhan itu juga diancam. Man a'ana ala qatli muslimin bisyatri kalimah, Masya Allah. Siapa yang membantu terbunuhnya seorang muslim bisyatri kalimah, dengan hanya setengah kata. Bukannya dengan satu kata, setengah kata. Laki Allah yaumal qiyamati, maka dia berjumpa dengan Allah SWT, maktubun ala jabhatihi, tulis di keningnya. Apa yang tulis? Ayisun min rahmatillah, orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini juga menjadi peringatan. Siapapun yang mendukung pembunuhan, mungkin hanya dengan kalimat, dengan sebuah kata, Masya Allah, ya, mendukung pembunuhan, begitu mendapatkan dukungan, maka pembunuh itu bisa akan melakukan kepada pihak yang lain. Ada dalam penjelasan para ulama bahwa ar-ridho bil maksiyah, ridho kepada kemaksiatan adalah kemaksiatan. Ar-ridho bil munkar, ridho terhadap satu kemungkaran adalah sebuah kemungkaran. Maka jangan sampai kemudian kita menyesal di akhirat kelak karena mendukung pembunuhan yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam, yang dibenarkan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwa nyawa ini Allah yang berikan, dan yang punya hak untuk mencabut nyawa adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan pencabutan nyawa itu ada yang mungkin mati dengan sendirinya, dan juga ada, maksudnya bukan karena hukuman, dan ada yang karena Allah tetapkan hukumannya. Ya, contohnya tadi orang yang membunuh, maka Allah SWT tetapkan bahwa orang yang membunuh dengan sengaja itu
hukuman dengan hukuman kisos. Maka menghukum pelaku pembunuhan dengan hukuman kisos tadi itu sah. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan. Demikian juga misalnya dalam hadis Nabi disebutkan orang yang zina muhsan, ya, orang yang muhsan zanin, orang yang sudah pernah menikah secara syar'i lalu berzina, maka hukumannya dirajam, dilempari batu sampai mati. Maka sah pencabutan nyawa seperti itu. Demikian juga murtad atau juga misalnya melakukan sodomi, ya, man wajadtumuhu man amila amala qaumi lutin faktun fa'ila wal maf'ul. Siapa yang kamu temukan dia mengerjakan, melakukan perbuatan seperti perbuatan kaum Nabi Lut yang melakukan sodomi, maka faktul fa'il wal maf'ul. Jadi bunuh yang pelaku dan yang jadi objeknya, ya. Nah, ini semua adalah menjadi boleh ketika Allah SWT membolehkan. Tetapi kalau tidak Allah bolehkan, pertanyaan pentingnya adalah apa alasannya di depan Allah nanti? Ya, kenapa kamu bunuh? Saya diperintah atasannya. Bagaimana Anda bisa menjawab di depan Allah sementara ketika Allah bertanya, siapa yang menyuruh? Apakah, ya, padahal aku mengharamkannya. Dan Allah sudah jelas memberikan ancaman yang sedemikian keras kepada mereka yang melakukan pembunuhan dengan saja. Walhasil saya ingin menegaskan pada kesempatan ini bahwa perkara nyawa, perkara nafsu jiwa ini perkara yang sangat besar dalam Islam. Tidak boleh dianggap remeh, dan yang lebih penting lagi ketika orang itu membunuh orang lain tanpa ada kesalahan. Apalagi satu-satunya kesalahan adalah ketika dia mukmin. Kenapa kamu bunuh? Karena dia mukmin. Kenapa kamu bunuh? Karena dia berdakwah. Kenapa kamu bunuh? Karena dia memperjuangkan Islam. Maka a'dham, dosanya jauh lebih besar lagi. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak pernah tidur dari orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat dan mungkar.